Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saidah Amini Gajah, dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Marika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi terakhir dari mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation, yaitu dengan tema tentang layanan prima atau excellent service. Nah, untuk mengulik lebih lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dari definisi hingga akhirnya nanti. Nah, layanan prima atau pelayanan prima mungkin sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Layanan atau pelayanan berarti bagaimana seseorang memberikan perhatian atau pelayanan yang baik terhadap seorang pelanggan ataupun kepada publik. Pelayan prima ini memiliki atau excellent service ini adalah upaya maksimal untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Jadi bagaimana seseorang yang bertugas sebagai pelayan ini memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin kepada pelanggan tersebut untuk memberikan kepuasan serta kenyamanan dari pelanggan atau konsumen tersebut. Nah, tujuan dari pelayanan prima atau excellent service ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta membangun kepercayaan dan menjaga loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Jadi, pelayanan prima ini atau layanan prima ini masih berhubungan erat dengan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu menjaga citra positif atau reputasinya di mata publiknya. Jadi, apabila sebuah perusahaan atau organisasi mampu memberikan pelayanan terbaik, otomatis konsumen atau pelanggan tersebut akan merasa puas ataupun nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Maka secara langsung akan berdampak terhadap reputasi, yaitu pelanggan atau konsumen tersebut akan memberikan stigma yang positif ataupun efek yang positif terhadap perusahaan atau organisasi tersebut atas pelayanan prima atau pelayanan terbaik yang telah mereka berikan. Jadi apabila konsumen itu merasa nyaman atau merasa puas, mereka akan memberikan feedback yang positif. Nah, layanan prima ini atau excellent service ini memiliki manfaat untuk meningkatkan penjualan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, juga dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Jadi dengan sebuah perusahaan itu melakukan pelayanan prima atau memberikan layanan prima kepada setiap orang, baik itu publik internal maupun eksternal ya, maka ini akan dapat meningkatkan penjualan karena konsumen atau pelanggan tadi merasa puas, jadi penjualannya akan terus meningkat bagi perusahaan tersebut. Lalu juga hubungan antara publik ataupun konsumen ataupun pelanggan tersebut akan semakin dekat atau semakin erat dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, manfaat layanan prima atau excellent service ini yaitu untuk bagaimana dapat menjaga komitmen satu organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Jadi pelayanan yang memuaskan itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga juga memenuhi ekspektasi mereka. Jadi jadi pelanggan atau konsumen tersebut tentunya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Apabila terlebih lagi mereka itu telah menjadi pelanggan setianya, otomatis mereka itu mengharapkan sebuah pelayanan yang terbaik. Jadi dengan kita menerapkan atau dengan sebuah perusahaan atau organisasi tersebut menerapkan sistem pelayanan prima ini kepada setiap konsumen atau pelanggan, otomatis ekspektasi tinggi mereka tadi terpenuhi. Jadi mereka merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, ada beberapa manfaat jika dilihat dari konsepnya masing-masing, yaitu bagi pelanggan sendiri.
Manfaat dari pelayanan prima ini yaitu yang pertama memberikan kepuasan kepada mereka, pelanggan dapat merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan karena mereka merasa dihargai, merasa diutamakan atau diistimewakan karena telah berlangganan atau menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu kepercayaan. Terbangun kepercayaan yang kuat antara pelanggan dan organisasi. Jadi apabila kita telah memberikan pelayanan prima kepada konsumen ataupun pelanggan tersebut, otomatis mereka akan lebih percaya, mereka telah menyerahkan kepercayaan mereka sepenuhnya kepada organisasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu loyalitas. Pelanggan ini cenderung menjadi loyal dan terus menggunakan produk atau jasa yang sama. Jadi apabila mereka keinginan atau ekspektasi mereka tadi telah terpenuhi, tentunya mereka akan loyal kepada organisasi tersebut. Mereka akan terus-terus berlangganan, bahkan mungkin menarik konsumen lainnya atau memberikan pengaruh kepada konsumen lain yang belum menjadi bagian dari organisasi tersebut untuk mungkin menggunakan jasa atau produk yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang keempat yaitu manfaat bagi pelanggannya yaitu keterkaitan. Jadi akibat dari pelayanan prima tadi, pelanggan merasa terkait emosionalnya secara emosional dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karena konsumen atau pelanggan tersebut sudah merasa puas, merasa yakin, memberikan keyakinannya serta sudah loyal, maka sudah ada keterkaitan secara emosional antara pelanggan tersebut dengan organisasinya. Lalu yang kelima yaitu menjadi rekomendasi. Nah, pelanggan dengan senang hati akan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lainnya. Itu tadi secara tidak langsung apabila sebuah perusahaan atau organisasi memberikan pelayanan prima atau memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumennya, otomatis konsumen tersebut merasa puas dan secara langsungnya akan memberikan promosi kepada orang-orang sekitarnya yang mungkin belum menjadi pengguna jasa ataupun produk dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi dia mengajak sehingga dapat meningkatkan penjualan dan juga dapat meningkatkan reputasi bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, lalu bagi organisasi itu sendiri, pelayanan prima ini dapat bermanfaat untuk peningkatan pendapatan. Itu tadi penjualannya meningkat, maka pelanggan yang puas terhadap pembelian ataupun memberikan rekomendasi kepada orang lain itu dapat meningkatkan penjualan ataupun pendapatan dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu organisasi atau merek yang diciptakan oleh organisasi ini akan semakin kuat. Nah, merek ataupun brand yang dikenal dengan pelayanan prima akan memiliki reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama konsumen. Nah, konsumen atau pelanggan tersebut atau pelanggan tentunya mereka akan memilah dan memilih produk terbaik serta bukan hanya semata-mata produk itu baik, tapi bagaimana pelayanan orang-orang atau pelayanan organisasi atau perusahaan tersebut kepada mereka. Nah, secara otomatis jika pelayanan atau respon dari organisasi atau perusahaan tersebut baik, otomatis brand yang mereka keluarkan atau produk yang mereka keluarkan, baik itu produk atau jasa, akan mengikut baik mereknya di kalangan publik. Lalu yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Nah, pelayanan prima dapat menjadi pembeda utama antara organisasi dengan kompetitornya. Jadi apabila kita menerapkan pelayanan prima dalam organisasi atau perusahaan kita, itu tentu akan bisa menjadi pembeda antara organisasi kita dengan organisasi lainnya. Mungkin organisasi kita menerapkan layanan prima terbaik atau layanan prima yang sebaik mungkin kepada pelanggan. Mungkin organisasi lain itu belum menerapkan hal tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada efisiensi biaya. Nah, pelanggan yang puas cenderung lebih mudah dikelola dan membutuhkan lebih sedikit upaya pemasaran. Jadi apabila nih sebuah organisasi atau perusahaan ini memproduksi kembali produk baru, jadi kita itu tidak perlu lagi mati-matian atau capek-capek atau membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan promosi, karena pelanggan atau konsumen yang sudah merasa puas terhadap produk-produk sebelumnya atau pelayanan sebelumnya, mereka itu akan secara langsung itu kembali menggunakannya
menggunakannya kembali secara berulang tanpa harus memberikan pemasaran ataupun promosi yang lebih banyak lagi. Lalu dapat memotivasi karyawannya. Karyawan yang memberikan pelayanan prima ini akan cenderung merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Nah, pelayan tersebut atau karyawan yang bertugas dalam memberikan pelayanan tersebut, mereka tuh akan termotivasi bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumennya. Nah, jika dilihat secara umumnya, manfaat dari layanan prima atau excellent service ini yaitu dapat membantu hubungan yang membangun hubungan yang kuat nih antara pelanggan dan organisasi. Di mana layanan prima ini membantu membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, pelayanan yang baik ini atau pelayanan prima ini dapat meninggalkan jejak ataupun sejarah ataupun pengalaman tersendiri bagi pelanggan ataupun konsumen, karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman ataupun sesuatu yang akan mereka ingat. Jadi hubungan antara pelanggan dan organisasi tersebut akan selalu terjalin dengan baik. Nah, lalu yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, di mana karyawan yang fokus pada pelayanan prima ini cenderung produktif dan efisien. Jadi mereka itu selalu berupaya yang terbaik. Jadi secara tidak langsung bukan hanya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau konsumen, juga dapat membantu diri karyawan itu menjadi lebih produktif dan efisien dalam setiap pekerjaannya. Lalu ketiga yaitu mengurangi keluhan. Pelanggan yang merasa dihargai cenderung lebih jarang mengajukan keluhan. Nah, dengan pelayanan prima tadi kan otomatis kita itu telah memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Jadi apabila ada sedikit banyaknya keluhan yang mereka alami, tertutupi dengan pelayanan prima yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan tersebut kepadanya. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan citra perusahaan. Tentunya dengan memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada konsumen, itu akan membantu membangun citra positif atau brand yang baik di kalangan publik. Nah, perusahaan yang dikenal dengan pelayanan prima akan memiliki citra yang positif di mata masyarakatnya. Jadi, layanan prima ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan banyak manfaat baik bagi pelanggan maupun organisasi. Nah, dengan menerapkan berbagai prinsip-prinsip seperti yang saya jelaskan tadi, prinsip-prinsip dalam layanan prima, organisasi dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi, dengan pelayanan prima yang baik kepada konsumen ataupun pelanggan akan berdampak jangka panjang bagi organisasi. Namanya akan selalu baik di mata konsumen ataupun pelanggan karena telah memenuhi kebutuhan, memberikan kepuasan kepada pelanggan ataupun konsumen. Nah, dalam penerapan pelayanan prima ini ada yang disebut atau ada yang dikenal, ada strategi yang dikenal dengan sebutan konsep 7X+1 atau S7E tambah 1S. Nah, konsep ini merupakan kunci sukses nih dalam pelaksanaan layanan prima. Konsep S7A tambah 1S ini merupakan sebuah pendekatan yang telah banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi besar lainnya. Nah, sebelumnya saya akan melihat apa sih unsur-unsur dari S7A tambah 1S ini. Nah, yang pertama ada S. S itu adalah smile, senyum, dan A1 itu adalah attention atau perhatian. Lalu yang kedua A kedua itu ada action atau tindakan, dan A ketiga itu ada ability atau kemampuan, dan A yang keempat itu ada appearance atau penampilan, dan A yang kelima itu ada accountability. Nah, sementara dan accountability ini atau pertanggungjawaban ya. Nah, A6-nya itu adalah afirmasi, serta 1S-nya di belakang itu yaitu simpati. Nah, unsur-unsur inilah yang harus ada di dalam menerapkan pelayanan prima agar pelayanan prima yang dilaksanakan itu atau diberikan itu komplit atau dapat
tersalurkan dengan baik kepada pelanggan tersebut. Nah, harus ada unsur-unsur ini nih dalam pelayanan prima itu. Kita harus lalu melakukan harus senyum, lalu memberikan perhatian, tindakan kita yang memuaskan, kemampuan kita dalam mengelola kebutuhan mereka, serta penampilan, pertanggungjawaban kita, serta sampai kepada bagaimana kita memberikan empati kepada mereka. Jadi kita perlu melihat kenapa sih harus ada senyum, kenapa harus kita itu memberikan perhatian ataupun tindakan dan lainnya, atau unsur-unsur yang telah saya jelaskan tadi. Nah, mengapa dalam pelayanan prima kita harus senyum, harus memberikan senyum kepada konsumen atau pelanggan? Karena senyum ini adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Senyum yang tulus dapat menciptakan kesan pertama yang baik dan membangun hubungan yang positif. Jadi, dengan kita memberikan senyuman yang tulus kepada pelanggan yang datang, otomatis kita itu memberikan mereka welcome atau menyambut mereka dengan baik, sehingga mereka tuh merasa dari awal mereka masuk atau mencoba dalam produk tersebut, mereka sudah merasa nyaman. Ini meyakinkan karena pelayanan ataupun pelayanan yang mereka berikan itu saja baik, dengan memberikan senyuman kepada pelanggan atau setiap konsumen yang hadir. Nah, lalu ada yang namanya itu attention atau perhatian. Nah, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kita dapat mendengarkan dengan aktif dan kita bisa menunjukkan nih bahwa kita ini peduli dengan apa yang mereka rasakan atau apa masalah yang mereka dapatkan dari pelayanan kita. Jadi dengan kita memberikan perhatian, otomatis mereka merasa tanpa mereka memberikan keluhan, kita dapat mengetahui atau kita peka terhadap kebutuhan ataupun masalah mereka, sehingga mereka tentunya lebih merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada ability atau kemampuan. Nah, di sini sebagai seorang pelayan kita harus memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan pekerjaan. Ini merupakan sebuah keharusan ya bagi sebuah karyawan ataupun orang yang bertugas untuk memberikan pelayanan. Nah, pelayanan pelanggan harus memiliki pengetahuan tentang produk, keterampilan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentunya seorang karyawan ataupun pelayan yang bertugas dalam memberikan pelayanan prima ini, mereka itu harus memiliki pemahaman tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik untuk menarik perhatian ataupun untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau konsumen itu. Nah, lalu juga harus menguasai atau memiliki pemahaman tentang produk atau jasa yang sedang yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi mereka bisa menguasai apa manfaat produk itu ataupun unsur-unsur dari produk tersebut, sehingga mereka bisa membantu memberikan pemahaman itu sendiri kepada konsumen atau pelanggan yang datang. Lalu adanya appearance atau penampilan. Nah, penampilan yang rapi dan profesional dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Penampilan ini dapat mencerminkan citra perusahaan dan dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Nah, tentunya di mana-mana kalau kita lihat orang yang menjadi pelayan itu adalah dari segi penampilannya itu tentunya harus profesional atau rapi, bersih, wangi, dan lainnya. Karena ini dapat juga memberikan kesan kepada pelanggan atau konsumen kalau pelayannya itu rapi ataupun memiliki mereka itu berpakaian secara profesional, tentunya memberikan keyakinan berarti produk atau organisasi itu sendiri itu memang betul-betul baik, karena dilihat saja dari background atau dari pelayannya itu bersih-bersih, bagus-bagus. Nah, itu akan memberikan pengalaman tersendiri bagi konsumen atau pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada accountability atau pertanggungjawaban. Nah, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap pelanggan. Jika ada kesalahan, kita harus mengakui segera dan mengambil tindakan perbaikan. Nah, seringkali mungkin seorang pelayan itu mengalami atau menemukan permasalahan atau dia melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan itu.
seharusnya sebagai seorang yang memberikan pelayanan prima, kita itu dapat meminta maaf secara langsung agar mereka itu merasa pelanggan atau konsumen tersebut merasa dilayani sebaik mungkin. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, kita minta maaf secara langsung. Nah, selanjutnya nih, ada juga affirmation atau penegasan positif. Nah, menjaga sikap positif dan optimis dapat membantu mengatasi situasi sulit. Dengan berpikir positif, kita dapat lebih mudah menemukan solusi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi, seorang pelayan itu tentunya harus selalu berpikiran positif, menganggap bahwa pekerjaan yang sedang ia jalankan ini adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang mulia, karena bagaimana kita memberikan pelayanan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen kita. Jadi seorang pelayan dalam memberikan pelayan kepada pelanggan itu harus selalu berpikiran positif agar kita dapat memberikan solusi-solusi terbaik ataupun informasi terbaik kepada pelanggan atau konsumen kita. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah simpati. Nah, mengapa dalam pelayan prima ini kita perlu bersimpati atau perlu memiliki sikap simpati? Nah, memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan adalah kunci untuk membangun empati itu sendiri dalam diri kita. Nah, dengan bersikap empati, kita akan lebih mudah menjalin hubungan yang tulus dengan pelanggan. Jadi, apabila kita ini sudah memiliki empati terhadap pelanggan atau konsumen tersebut, otomatis secara tidak langsung hubungan emosional itu terikat. Jadi kita dapat dengan mudah mengetahui apa masalah yang mereka rasakan, ataupun kita mengetahui bagaimana cara atau teknik dalam memberikan kepuasan kepada mereka, karena kan setiap pelanggan atau individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi apabila kita memiliki simpati yang kuat, tentunya kita dapat merasakan bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen yang ini, atau apa sih masalah yang ditemukan oleh konsumen yang ini. Nah, manfaat dari penerapan konsep S7A plus 1S ini adalah tentunya meningkatkan konsep-konsep ini itu bertujuannya ya untuk memberikan pelayanan atau kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan sehingga lebih loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu membangun reputasi yang baik bagi organisasi. Nah, pelayanan prima yang konsisten akan membantu meningkatkan reputasi yang baik bagi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu adalah meningkatkan penjualan. Pelanggan yang cenderung merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain sehingga dapat meningkatkan penjualan. Nah, lalu yang terakhir yaitu dapat meningkatkan motivasi karyawan. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang tepat, karyawan akan merasa lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, jadi manfaatnya dalam menerapkan ini, dalam penerapan S7A plus 1S ini adalah tentunya untuk bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu atau orang yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan ini dapat benar-benar memberikan pelayanan yang baik atau kepuasan terhadap pelanggan tersebut, sehingga nanti apabila mereka puas, dampaknya ya tetap organisasi mendapatkan citra yang positif baik dari penjualan, dari reputasi dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, apa sih manfaat dari layanan prima atau excellent service ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ini tuh manfaatnya itu untuk membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan serta memperkuat reputasi perusahaan. Jadi dari beberapa materi yang sudah saya bahas, tentu tujuannya itu adalah tetap bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, karena kunci sebuah organisasi atau perusahaan itu berdiri atau hidup itu adalah dari pelanggannya sendiri. Apabila mereka tidak percaya kepada kita, maka otomatis penjualannya turun, reputasinya menurun, dan akan terancam
runtuh ataupun akan terancam bangkrut. Jadi bagaimana kita mengelola krisis tersebut, reputasi mengalami kondisi krisis tersebut, tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik, upaya-upaya terbaik agar itu semua tidak terjadi. Nah, dalam penerapan pelayan prima ini, tolak ukur yang harus kita lihat, ataupun bagaimana kita dapat mengukur nih bahwa pelayan prima kita ini telah baik terhadap konsumen atau pelanggan kita. Dan yang pertama yaitu transparansi, informasi di mana informasi yang jelas dan mudah dipahami. Jadi bagaimana dengan setelah kita memberikan pelayanan, otomatis publik akan memberikan informasi ataupun hasil kepuasan mereka. Jadi adanya transparan antara konsumen dan organisasi. Lalu yang kedua yaitu tanggung jawab, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga yaitu kesamaan hak, yang mana perlakuan yang adil untuk semua pelanggan. Jadi tidak ada membeda-bedakan pelanggan, ini pelanggannya ini sudah pelanggan tetap jadi pelayanannya begini, ini pelanggan baru jadi pelayanan begini. Itu tidak boleh. Jadi semua itu harus disamakan, sama-sama pelayanan prima yang diberikan. Lalu yang keempat yaitu partisipasi, yang mana keterlibatan pelanggan dalam proses pelayanan. Kita melibatkan pelanggan atau konsumen itu secara langsung dalam pelayanan kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan atau dapat saya simpulkan bahwa layanan prima atau excellent service ini adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam mempertahankan pelanggan dan mungkin dengan memenangkan persaingan. Jadi dengan mempertahankan pelanggan, meningkatkan reputasi ataupun meningkatkan penjualan, tentunya kita dapat memenangkan persaingan dengan kompetitor lainnya. Nah, dengan juga menerapkan konsep S7A plus 1S ini, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan dan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Jadi, pelayan prima ini tentunya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik atau memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga kita dapat kepercayaannya, dapat reputasinya baik, dapat penjualannya meningkat. Jadi efek yang didapatkan oleh perusahaan itu tadi. Sementara kita juga dapat secara emosional itu terkait dengan atau hubungan kita dengan pelanggan ini menjadi lebih dekat, serta akan berpengaruh dalam jangka panjang karena pelayanan yang kita berikan ataupun pelayanan prima yang kita berikan kepada pelanggan tersebut akan membekas bagi mereka atau memiliki pengalaman yang berarti tersendiri. Jadi adanya hubungan jangka panjang nantinya. Jadi mereka akan selalu mengingat dan bahkan tanpa kita melalui pemasaran pun mereka itu akan dengan sendirinya percaya terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut yang telah memberikan pelayanan prima kepada mereka. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi atau topik tentang layanan prima atau excellent service ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.